Selamat sore. Selamat datang di diskusi 22 tahun Daging Tumbuh Perlawanan Remah-Remah dalam rangka 22 tahun Daging Tumbuh bergerak dan 20 volume komik sudah diterbitkan. Ya, telah hadir bersama kita yang sudah kita sangat kenal, seniman dan presiden Daging Tumbuh, Mas Eko Nugroho. Pengamat komik sekaligus kontributor komik, Mas Tera Bajargosa, yang kali ini juga merupakan kurator pameran ini, juga Mbak Imas Adriana. Perkenalkan, ini adalah Mbak Imas, seorang komikus muda, pengajar komik untuk remaja juga, semuanya ya Mbak, dan juga kontributor komik Daging Tumbuh kali ini. Ya, senang sekali teman-teman, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih juga kepada Tempuran Space, DKTMB Shop, Eko Nugroho Art Class, Yayasan Eko Nugroho, Tera Bajargosa, Pak Iwang, Mbak Imas, diri saya sendiri. Aku Sarah Digital Printing, DKTMB Art Bordir, Nubilang, kontributor komik, dan John Bright. Kali ini kita akan memulai diskusi ini, bukan diskusi ya, santai-santai saja supaya tidak terlalu berat. Tentu mengenai bagaimana daging tumbuh bertumbuh, juga mengenai bagaimana daging tumbuh berdinamika di dunia perkomikan di Jogja, Indonesia, atau bahkan internasional. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng sebagai ruang, sebagai praktik penerbitan mungkin, ataupun sebagai gerakan kolektif juga. Teman-teman yang hadir kali ini nanti dapat memikirkan dan merenungkan sambil memperhatikan bagaimana hal-hal terkait yang akan ditanyakan itu, karena nanti teman-teman akan merebutkan hadiah menarik dari acara ini, yaitu free 1 komik Daging Tumbuh dan free 1 kursi untuk workshop komik di hari Sabtu. Nah, nanti komiknya bisa diambil pada saat workshop komik. Menarik kan? Nah, makanya kita harus aktif untuk bertanya. Ya, saya sendiri mendengar Daging Tumbuh itu pertama kali dari teman kuliah saya, S1 waktu itu. Katanya, Mbak, aku magang di Daging Tumbuh. Namanya Aldi, mungkin kalau teman-teman Daging Tumbuh ingat. Nah, dari situ saya baru ngulik-ngulik Daging Tumbuh. Kemarin sempat cerita-cerita dengan Mas Tera. Sebenarnya saya perkenalan dengan Daging Tumbuh itu belum lama gitu. Nah, menantangnya kemudian begitu ditawarin Mbak Regina untuk bagaimana menemani teman-teman untuk diskusi hari ini, saya jadi mengulik-ngulik arsip gitu, dari volume 1 sampai volume ini 20. Nah, kemudian saya juga sebenarnya sempat nge-save gitu Mas di Instagram ya, untuk open call. Setiap open call tuh nge-save. Tapi ya itu hanya berakhir nge-save karena mungkin saya orangnya kurang prigel dan kurang rajin, jadi nggak submit gitu. Jadi karena masuk antrian ya hanya antri saja gitu. Nah, seperti dinamika pertemuan saya dengan Daging Tumbuh gitu, saya mengamati sebenarnya bagaimana kemunculan Daging Tumbuh itu menjadi pelopor komik indie di Jogja atau bahkan di Indonesia gitu. Konsepnya juga sangat mencerahkan sih menurut saya sebenarnya, karena kan bagaimana melegalisasi sebuah pembajakan, yaitu lucu juga gitu. Karena hari ini mungkin kita sangat kayak anti pembajakan dan lain sebagainya, tapi waktu itu sudah dimulai dengan komik yang boleh difotokopi dan disebarluaskan seluas-luasnya gitu. Paling tidak juga dengan seniman-seniman yang berkontribusi. Saya juga meminjam, sepertinya ada di beberapa volume itu kata-kata Pritu dan Prasojo itu diucapkan bagaimana mengungkapkan bahwa estetika itu bisa diungkapkan dengan sangat apa adanya dan liar begitu saja, tanpa ada sistematika yang harus diatur-atur secara elit gitu. Nah, kemudian juga pada perkembangannya juga mendukung seniman-seniman, juga musisi, crafter gitu kan, untuk mengirimkan poster dan semacamnya. Nah, saya juga jadi tahu
Mas Tera mulai bergabung di volume berapa gitu, saat mungkin saya masih SD. Gitu. Nah, mungkin kali ini secara kontribusi, mungkin awalnya tuh diisi oleh sebagian besar perupa murni yang lama-kelamaan sebagai awam mungkin bahasa saya menjadi lebih semakin ngomik gitu. Semakin ngomik. Dengan komikus, diisi dengan komikus yang sebenarnya sangat syarat pesan, bukan lagi ekspresi semata gitu kan. Mari kita mengawalinya dengan sebuah pertanyaan, Mas dan Mbak. Bagaimana kabar fotokopi aneka? Gimana itu adalah awal dari tumbuh ya gitu. Ditambah dengan mungkin bagaimana Mas Eko memandang daging tumbuh dari awal maupun pertumbuhannya hingga sekarang di usia yang 20, bahkan sudah matang, 22 itu sudah matang dan sudah punya kekarupan sendiri gitu kan. Itu bagaimana mungkin Mas Eko bisa memaparkan terlebih dahulu, menceritakan kepada ini sepertinya kan generasi yang sekarang yang hadir nih. Monggo. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih juga meluangkan waktu untuk diskusi sore ini. Langsung saja saya akan menjawab kegelisahan yang sama sebenarnya, tidak hanya teman-teman semuanya. Sejak 2000, tahun 2000, persisnya Juni tahun 2000, itu daging tumbuh komik itu mulai terbit ya sebenarnya. Pertama kali itu terbit, tapi sebenarnya ide pertama kali itu adalah ruang. Jadi daging tumbuh itu diciptakan untuk ruang berkarya. Waktu itu memang tidak terbatasi oleh hanya untuk komikus, karena di era tahun itu banyak sekali seniman dan komunitas seni di Jogja, dan waktu itu saya masih kuliah semester 5 gitu, atau semester 6 itu, dan ada energi bahwa Jogja ini menjadi gudang kesenian, gudang para seniman, dan gudang tempat memamerkan karya seni atau presentasi karya seni gitu. Tetapi di tahap yang ketiga ini, tempat memamerkan karya seni ini tidak begitu sebanyak atau tetap bisa memfasilitasi karya seniman itu sendiri ataupun komunitas seni. Akhirnya kegelisahan teman-teman seusia saya waktu itu adalah sama. Kita selalu membutuhkan ruang untuk presentasi karya. Dan ide saya adalah menciptakan ruang, tapi bukan ruang yang berbasic vacuum ya, ruang yang berdinding waktu itu. Idenya adalah ruang yang sangat fleksibel, dan waktu itu langsung tercetus bahwa saya tertarik dengan fotokopi, karena Jogja ini era fotokopi itu panjang lama, tetapi fotokopi ini sesuatu yang ajaib buat saya, menurut saya, karena bagaimanapun juga fotokopi ini adalah elemen Jogja, elemen ketika juga banyak mahasiswa, banyak sekolah, banyak pendidikan, dan banyak buku bajakan, banyak buku-buku bagus yang mahal, buku luar, tapi tidak bisa diakses, tapi pada akhirnya bisa diakses secara masif karena fotokopi. Dan konsep ini yang sebenarnya menarik buat saya. Bagaimana sifat memfotokopi ini adalah bisa menyebarkan ilmu. Itu yang terlintas di kepala saya ketika saya mencoba membuat daging tumbuh pertama kali. Bagaimana karya ini bisa tersebar ke seluruh publik tanpa ragu-ragu. Akhirnya saya menggunakan sistem fotokopi dan mulai di fotokopi seperti ide buku-buku atau ilmu-ilmu tadi itu. Idenya seperti itu. Jadi tidak ada batasan siapapun yang bisa mengakses. Ketika buku itu dibuka, dibaca, maka disitulah galeri itu dibuka. Karya, dan yang kedua, karya apapun itu dipersilahkan. Dari anak usia 3 tahun sampai ibu-ibu rumah tangga, jika dia mau mengirimkan sesuatu dan dia anggap itu karyanya, itu karya. Karena saya menghargai bahwa setiap individu itu adalah seniman, apapun itu. Dan apapun yang dikirim,
seseorang dengan keberaniannya dan dia mendeklarasikan ini karya saya, itulah karya, itu karya seni menurut saya. Dan tidak ada justifikasi, oh ini nggak komposisional, ini gambarnya nggak bagus, ini nggak artistik dan seterusnya, bukan kesana. Ranahnya bahwa saya menghargai kembali bahwa manusia itu pada intinya adalah seniman, tetapi tidak semua manusia itu berani menampilkan kesenian. Ketika manusia itu berani menampilkan ini karya saya, nah itulah karya seni seseorang. Dari situlah konsepnya saya ambil. Saya menerbitkan setiap karya yang masuk. Siapapun yang datang duluan, kalau datangnya tanggal 1, saya tunggu sampai seminggu dan itu sudah cukup untuk diterbitkan. Saya terbitkan yang datang tanggal 1 sampai tanggal 7. Tapi kalau datangnya tanggal 8, dia akan ikut edisi berikutnya. Jadi tidak ada durasi yang sangat signifikan. Jadi bahkan durasinya oleh waktu sebenarnya. Saya datang duluan, dia akan diterbitkan duluan. Itu sifatnya antri. Dan memang saya jelaskan bahwa karya nanti akan dibajak, sifatnya sebagai fotokopi lagi. Karya ini hanya dicetak 200 di edisi yang terakhir. Ini 200 itu edisi mulai edisi 4 sampai sekarang. Edisi 1 itu cuma 35 buku, edisi 2 itu 50 buku, edisi 3 itu 150 buku, begitu juga edisi 4 150 buku, edisi 5 yang 200 itu baru 200 cetak, 200 terbitan. Dan itu pun ada beberapa yang sebenarnya belum memenuhi bunga 200 tetapi by order waktu itu, karena tentu semangat saya akan menerbitkan ini, tapi memang saya juga tidak punya uang yang banyak, jadi saya hanya bikin 10, kalau ini laku saya produksi ulang seperti itu. Belakangan aja di 5 edisi terakhir ini saya bisa produksi 100 fotokopi yang 100 buku, bahkan yang terakhir ini bisa langsung 150 langsung gitu. Artinya kembali ke konsep tadi bahwa saya lebih menghargai karya seni. Itu saya mulai di edisi pertama dengan mengundang teman-teman yang rata-rata memang anak seni rupa. Saya dulu studi seni rupa di ISI, saya undangi mereka untuk terlibat. Tapi rata-rata mereka memang suka gambar. Tapi ada anak fotografi, ada teater gitu, mereka anak desain, mereka ngirim gambar, mereka kasih visual. Terus saya bilang buku ini nanti akan dicetak 35 buku, tapi selebihnya nanti boleh dibaca. Memang ditulis di situ, halal untuk dibaca. Karena dengan konsep itu tadi, semakin banyak dibaca, semakin akan populer bukunya. Konsepnya sederhana itu. Seperti buku-buku edukasi di era fotokopi di Jogja. Dan juga saya juga terinspirasi idenya di Barangkali itu yang semua orang akan bisa populer dalam waktu durasi 15 menit. Karena itu waktu itu muncul dan jadi fenomena. Nah, dari situlah saya mengatakan bisa lebih cepat lagi, 5 menit bisa populer selama orang-orang yang membaca bukunya. Inilah konsep yang saya terapkan dari buku. Kenapa fotokopi? Satu, identitas dari buku memang identitas fotokopi, produksi dengan fotokopi, bikinnya juga oleh jasa fotokopi. Yang saya lakukan adalah pembuatan cover dan sisipan. Jadi ketika buku itu boleh dibaca, tapi orang yang membaca tidak akan mendapatkan covernya. Yang saya hanya cetak 200 buku cover aja, ataupun sisipan yang hanya saya bikin 200 aja gitu. Jadi artinya silahkan dikembalikan kepada publik. Artinya ada permainan yang ditentukan oleh publik sendiri. Mau diakses bukunya, nggak perlu beli bukunya, monggo. Bahkan saya juga posting di website saya di econoboard.or.id, nanti ada masuk di bagian komik itu bisa di-download dari 1 sampai 20 di-download dan bisa dicetak sendiri, bisa diposting sendiri, silahkan gitu. Jadi artinya karya itu akan bisa diakses lebih jauh pada publik. Belakangan, nah ini meloncat lagi di 5 tahun, mungkin 10 tahun terakhir ya, karena Daging Tubuh ini sudah 22 tahun. Ada jeda 2 tahun ketika saya tidak bisa produksi Daging Tubuh karena kemampuan fisik aja, ada aktivitas macam-macam gitu. Ya ada aktivitas pameran terus aja. Terus itu sempat vakum selama 2 tahun, tapi berbeda ya. Pada akhirnya setelah saya punya tim studio, ini saya lanjutkan lagi oleh tim. Jadi ini yang diteruskan oleh tim. Dengan konsep yang sama, dengan sistem produksi yang sama. Saya bersyukur ini masih bisa berjalan dengan bagus, dengan menarik. Dan di era yang serba digital sekarang ini, saya
semakin yakin bahwa ini ruang bermain yang menyenangkan gitu. Teman-teman sudah banyak yang bisa populer di dunia digital, sosmed dan seterusnya, webtoon dan Instagram dan seterusnya. Dan itu bukan tetap di fotokopi, tetap di sesuatu yang physically. Karena bagaimanapun juga hal yang menarik di daging tubuh adalah catatan sejarah itu sendiri sebenarnya. Buku itu hanya akan ada maksimal 200 buku beserta sisipannya, beserta covernya, dan kadang ada surprising yang saya bikin di dalamnya, tapi saya nggak pernah bilang. Artinya keberuntungan kayak gitu yang saya mainkan buat publik gitu. Tiba-tiba saya bikin gratis kecil, saya masukin, tapi saya nggak akan bilang di mana gitu, karena ya itu playing aja, itu kayak ekspresi saya berkarya aja. Kemudian saya masukin di situ kayak gitu. Jadi itu forum media dan sesuatu yang bisa dieksplorasi banyak orang. Bahkan ketika orang nggak mau bikin komik, nggak mau kontribusi, mereka bisa menyisipkan hal-hal yang mereka mau kasih ke publik. Pak Tera ini pernah cuma bikin postcard aja, nggak bikin komiknya, tapi saya ikut postcardnya itu dibagikan. Dan saya ada yang bikin, saya mau nitip rokok buatan saya, pernah itu kayak di si Kuju gitu kan. Jadi suka merokok, suka bikin lintingan sendiri. Terus dia melinting manual gitu, diplastikin gitu, terus itu atas saran saya sih. Apa tapi saya mau kasih judul rokoknya ini rokok penghancur paru-paru gitu. Dimasukin jadi sisipan gitu. Dari situ juga itu benar-benar ada rokoknya. Jadi ekspresi orang-orang ini menjadi ruang semua orang untuk mengekspresikan banyak hal gitu. Karena menurut saya komik itu adalah konsep, outputnya itu luar biasa. Seperti melukis adalah konsep, outputnya adalah banyak hal. Seperti berkesenian itu adalah konsep, outputnya itu cair, apapun itu. Ketika orang berani mempresentasikan sesuatu, itu adalah kesenian. Tidak semua orang spesial mau berani menyampaikan sesuatu atas nama kesenian. Ini karena saya tidak semua orang. Nah, yang udah dia seniman dan bukan seniman, ketika dia declare, ketika dia berani menampilkan, ketika dia mau presentasi, apapun resikonya, diterka, dipuji, dikritik, didiskusikan, itu adalah beyond ketika orang tersebut memasuki langkah berikutnya. Itulah yang saya hargai di konsep dan tubuh ini. Makanya daging tubuh ini adalah media bermain buat siapa aja, buat saya, buat teman-teman semuanya. Tidak ada batasan usia, golongan, gender, apapun itu semua orang bisa bikin, karena bisa dikirim. Jadi free, benar-benar free. Dia kirim duluan, karena kalau kirim sekarang kita akan masukkan, kalau masih ada slotnya, nanti kita akan membatasinya besok 200 halaman aja. Oh besok masih bisa, yang sekarang ini 300 halaman, karena ada PR dari naskah sebelumnya. Jadi ya terpaksa semuanya harus dimuat gitu. Yang sekarang ini kita masih bisa menyediakan slot antara 200 sampai 250 halaman. Nah itu yang kita pakai. Nanti kalau sudah penuh yang datang belakangan, kita akan ikutkan belakangan. Bagi teman-teman yang mau ikut tapi nunggu-nunggu publikasi, sebenarnya kirim sekarang sudah bisa masuk, nggak perlu ada publikasi. Karena daging tubuh itu selalu open tema. Saya hanya bikin judul bukunya aja. Tetapi saya nggak ingin membatasi orang-orang bikin karya dengan koridor atau perspektif tertentu gitu. Karena itu tadi kembali, underground itu buat saya ruang yang sangat leluasa, tidak ada batasan apapun. Bahkan saya selalu terbuka bahwa komik itu bisa dibarter, tidak harus dibeli, mau dibaca aja boleh, di-download aja boleh. Jadi lebih leluasa gitu. Jadi sebenarnya ruang permainan berkarya yang prospek saya yang sangat cair bersama seniman lainnya, bersama komunitas lainnya. Yang menjadi menarik sekarang ini ketika fotokopi di tahun 2020, fotokopi sudah ya 2018, fotokopi sudah nggak populer lagi ya. Sudah banyak toko fotokopi yang hilang. Aneka fotokopi langganan saya, Mas Jiro sama Mas Sumo itu langganan saya. Ketika saya bawa naskahnya, dia udah langsung tahu berapa yang mau dijilid. Saya bilang 20 gitu, dia langsung. Susunannya yang saya bikin adalah manual ya. Saya jarang menyeting daging tubuh itu digital. Jadi naskah yang masuk, dulu sih naskahnya dikirim fisik ya. Mereka kirim fotokopi. Tapi setelah era digital populer, mereka kirim file. Tapi file itu saya print, terus saya fotokopi. Jadi yang saya layout lagi adalah fotokopinya.
Saya fotokopi di layout yang manual, tetap di kertas. Kita punya edisi 1 sampai 20 layout manualnya, kertas yang kolase, terus disusun iklannya di sini, terus nanti dicopot, diganti lagi, dipindah. Ini bukan ke komputer langsung. Jadi ada harta karun yang kita punya itu layout aslinya, gitu. Layout kasarnya ya, saya teman-teman yang lain bikin di situ ada tangan dibikin langsung. Itu masih kita pakai. Cuma di edisi terakhir ini, yang ke-20 ini, karena mesin fotokopi adalah lebih mahal sekarang ini, lebih jarang didapatkan, lebih susah, dan rata-rata teman-teman banyak menggunakan digital. Pada akhirnya kita menggunakan bahasanya apa ya, print digital ya, kopi digital bahasanya. Jadi semua naskah yang masuk, kita layout kolase, kita scan lagi. Scanan itu jadi file, baru kita layout lagi seperti buku, baru dikasih ke tukang apa tadi jasa untuk print kopi digital tadi, dan jadi buku. Covernya kita desain, digambar, terus langsung di print. Tapi bonus-bonusnya tetap kita bikin manual. Ada yang sekarang ini ada postcard tapi dari papan triplek, ya nggak apa-apa, ide aja. Jadi postcard tapi bentuknya triplek, terus ada sistem stiker dan seterusnya. Nah, ini ide yang berkembang. Harapan saya dan itu tetap menjadi ruang kreasi teman-teman, apapun itu, saya dan teman-teman. Dan ini menjadi tempat cair dan semua orang bisa mengekspresikan apapun itu. Saya nggak harus menyuruh Anda bikin komik, tapi orang akan mengatakan daging tubuh itu adalah komik. Iya, karena ada visual, ada teks. Dan disitulah pertemuan kalimat komik sebenarnya kuat di daging tubuh komik. Tapi pada intinya saya membuka ruangan untuk berkarya. Ketika yang masuk belakangan naskahnya banyak tentang komik, saya senang. Saya apapun itu yang naskah yang masuk, saya terbitkan bersama gitu. Dan daging tubuh ada di komunitas komik, tapi juga ada di komunitas sastra bergambar, ada di komunitas seni rupa. Jadi ini tempat yang sangat cair buat daging tubuh. Apapun itu namanya, apapun itu genrenya, apapun itu spesifikasi stylenya tentang daging tubuh, saya dengan senang hati menerimanya. Tidak pernah mengkhususkan diri menjadi sesuatu, tapi menjadi ruang berkarya dan berekspresi yang terbuka, yang terbuka. Sementara penjelasan saya tentang daging tubuh itu, 22 tahun kita mengeksplorasi ini, tetap fokus untuk menerbitkan ini, 22 tahun berkarya, 22 tahun manual, kolase, 22 tahun nombor, 22 tahun berjuang untuk mewujudkan banyak hal, 22 tahun akhirnya mengumpulkan banyak para seniman-seniman dari yang muda terus sudah yang tua ataupun secara usia ya, komunitas A, B, dan C dan seterusnya, tidak ada batasan apapun. Disitulah kebahagiaan dari itu, pertemuan tiap tahun lewat karya yang bisa dirayakan dan diapresiasi dengan banyak perspektif. Itu sih dari saya. Terima kasih. Nanti kita nyambung lagi. Terima kasih Mas Eko penjelasannya. Saya sangat abstrak sih sebenarnya. Ya, menarik sih bahwa di ruang di zaman yang dimana kita sudah tidak bisa, sepertinya hampir tidak bisa memiliki ruang berdinding gitu. Namun bagaimana kehadiran dari tubuh di banyak sekali komunitas, banyak sekali artis, dan ruang yang berdinding itu menjadi dinding-dinding sendiri ya, dinding-dinding baru yang dapat dibaca dan dinikmati, juga menjadi inspirasi buat lebih banyak lagi orang yang berkarya gitu. Nah, bicara soal karya, kan karya-karya yang paling tidak yang saya ketahui yang sekarang yang dari komik di dalam volume 20 ini kan dipamerkan di Tempura Space. Nah, ini kan tadi komiknya tidak melalui proses kurasi atau seleksi ya, hanya mengantri dan kemudian akan diterbitkan. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan gitu, Mas Tera, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman sebagai pengetahuan dan cerita itu bagaimana praktek kurasi dalam gelaran daging tumbuh kali ini yang ke-20.
Dan bagaimana sebagai pengamat itu memandang daging tumbuh sejak volume 4, itu enggak? Nyala nggak ya? Nyala. Kurang maju. Nomor 4, gimana Pak? Sejak volume 4, sebetulnya ada salah nih? Observasi singkat saya. Apakah kalau proses kurasinya saya diajak ketemu sama Mas Eko, Mbak Regina sama Mbak Oki itu makan-makan gitu. Ngobrol-ngobrol maksudnya. Terus ketemu pameran gitu. Terus jadi kalau terus terang saya pernah dapat ilmu kurator ya, gitu ya, meskipun sebetulnya nggak turun-turun gitu. Saya pengajarnya jangan main-main, pengajarnya Mas Jud, Mbak Citra sama Mas Agung ngajarnya semua. Nah, ya mau nggak mau saya menerapkan ilmu-ilmu itu gitu ya, bisa diajarin meskipun secara cair kan. Kalau kemudian di daging tumbuh kemudian di kurator dengan keras gitu ya nggak asik juga gitu. Dan karya kan sudah ada sebenarnya di dalam bukunya. Kemudian kita pikirkan bagaimana displaynya. Dan ini benar-benar cair Mbak Bi dan teman-teman yang ada di sini. Awalnya kita pengen fotokopi gitu. Fotokopi yang besar itu nggak mahal ternyata. Bisa lah ya gitu. Dengan ukuran yang cukup masif, warna hitam putih tetap karena kita ingin mempertahankan itu. Meskipun banyak ide-ide lain ya, ide ini memang nggak saya omongkan di sini, soalnya takutnya nanti masih akan kita pakai untuk pameran-pameran ke depan gitu kan. Ya udah di fotokopi aja gitu kan. Nah, itu dari sisi saya sebagai yang dijawil sebagai kurator gitu. Tapi dalam perjalanannya Eko Nugroho Studio perkembangannya nggak bisa dibendung-bendung lagi gitu kan. Ternyata Mas Eko setelah sibuk di sana sini ingin tetap mengopeni daging tumbuh ini gitu kan. Makanya teman-teman bisa lihat pamerannya. Ada yang belum nonton pameran? Nontonlah nanti itu jiwa-jiwa yang tertumpah gitu kan. Dan karyanya kemudian nggak difotokopi karena waktu itu belum dapat tempat, masih kepikiran ada di shop ya, di shop apa di mana gitu, di DGTB shop atau di tempat yang lain, tapi akhirnya dapat di Tempuran gitu kan. Nah itu juga kemudian sangat-sangat merespon ruang dan diputuskan memakai kain, dimana itu juga menjadi kebebasan tersendiri bagi karyanya untuk dinikmati dari sisi manapun, meskipun nggak tembus pandang banget gitu kan. Apalagi kemudian ada karya-karya yang digambar ulang Mas Eko gitu. Jadi itu gambar Mas Eko ya mahal ya jadi dan itu menjadi apa ya, komik itu kan. Saya pribadi sudah diajak mengkurasi pameran komik mungkin sejak 2013 itu ya mungkin. Kita ada 2013 Daging Tumbuh menggelar kedua kalinya award, Daging Tumbuh Award. Nama pialanya tahu nggak nama pialanya? Kalau piala Festival Film Indonesia namanya Piala Citra. Kalau Academy Motion Picture Amerika itu hadiahnya apa? Oscar. Kalau Daging Tumbuh Award pialanya namanya maaf merepotkan. Jadi kan harus disimpan caranya. Tapi inspirasi dari karya Mas Eko, gambarnya Mas Eko ini. Di situ kami mulai memikirkan bagaimana menampilkan komik gitu. Kalau komik ditampilkan semua 1-20 halaman misalnya, yang dijualnya nggak laku, dalam artian nggak harus mencari ekonominya ya, tapi kan kemudian bukunya nggak laku karena sudah dilihat di tembok itu. Kalau ditampilkan judulnya, nah itu kecenderungan teman-teman komik di tahun 90-an ketika sedang booming, banyak yang kemudian bikin komik tapi cuma covernya, jadi isinya kayak kumpulan gambar tapi cuma cover dan nggak pernah terbit cuma cover aja, jadi kayak film itu sangat-sangat 90-an sekali. Nah kemudian ya akhirnya kita cuplik. Nah yang tampil di sini masih dengan sistem seperti itu, 2 halaman atau kemudian gambarnya diulang-ulang. Nah itulah kelebihannya fotokopi gitu kan, karena gambarnya diulang-ulang. Ini mungkin agak di luar pertanyaannya, tapi kalau teman-teman nanti bisa melihat edisi yang lama itu, ada satu seniman, bukan kami nyebutnya seniman, bukan komikus mas ya, seniman gitu, yang mengcopy
kecil dibesarkan, besar dikecilkan gitu kan. Karena itu adalah ya pekerjaan dengan mesin fotokopi, bukan dengan kemudian Photoshop dibesarkan gitu kan, enggak. Tapi ini benar-benar di mesin fotokopi dibesarkan, kecilkan, potong tempel gitu. Dan hasilnya ya senian gitu. Terus apa ya? Perjalanan-perjalanan itu kemudian kita bisa lihat bagaimana kalau saya melihatnya bonus-bonusnya itu. Kalau yang belakangan ini memang seperti covernya lebih mengundang kepada seniman-seniman komik gitu ya, yang saya sudah nggak kenal gitu. Nanti bisa melihatkan tokoh-tokohnya Iskandar Salim, terus John Gray, sebelumnya Ame yang ini Mas Indra dan kalau yang dulu juga lebih kepada jaringannya Mas Eko gitu kan, yang sekarang ya tetap jaringan Mas Eko, cuma dulu kan kayak menongkrongnya gitu, kan ngobrol bersama, nongkrong bersama. Itulah yang kemudian membuat daging tubuh mahal dalam tanda kutip, mahal karena tidak bisa dibajak sebenarnya. Dia bisa difotokopi, tapi kelemahannya tidak bisa kemudian membaca ini, yang membaca mendapatkan covernya, sehingga harus kadang-kadang berlomba-lomba mencari aslinya. Apa itu saya saja yang lain mungkin nggak merasa gitu ya. Jadi misalnya edisi 13 atau 11 gitu, Mas Eko bikin sablon yang Superman itu, kayaknya ada. Belakangnya Mas Eko bikin gambar, depannya kosong. Kemudian dikasihkan ke saya, pada Odip gitu kan. Disuruh stensil, justru stensil. Jadi yang di situ ya muncullah karya-karya kami. Itu yang kemudian tidak bisa dibajak. Kalau ngomongin pembajakan, saya jadi ingat ceritanya Slang. Slang itu album pertama, Slang yang lama lah ya, bukan yang sekarang, yang masih formasi 13 itu album pertama tahun berapa ya? 91 mungkin ya kalau nggak salah, cek lagi. Mas Mujib mungkin bisa membantu. Itu mereka ngebum, diajak jalan kemana-mana, dilalahnya ketemu bajakannya. Dan setelah album kedua itu dibikinlah bonus. Jadi album Slang yang kedua itu covernya bisa disetrika, gambarnya pindah ke kaos. Album ketiga itu piece fotokopi, itu hadiahnya apa loh kan? Yang berikutnya ada tas rajut gitu. Nah, sampai berikutnya kayaknya ada bonus-bonus terus. Nah, kayaknya itu ilmunya itu nyetrum ke daging tumbuh gitu. Meskipun kalau saya lihat di daging tumbuh lebih kepada jiwa-jiwa tadi, penyaluran hasrat gitu ya. Sudah bikin komik fotokopi, wah masih kurang, bikin lagi lah gambar-gambar lain, diproduksi macam-macam. Dulu hadiahnya macam-macam. Pernah ada foto. Di saat cetak foto masih analog, jadi belum cetak digital, masih analog. Itu ada mbak masih ingat namanya lupa ya. Ya namanya seniman muda waktu ya, wah bonusnya itu. Ini siapa Mas Eko? Mau dikenalkan kami gitu kan. Jadi foto benar-benar di sisi fotonya mbaknya itu, tapi menjadi sangat menarik. Terus ada lagi pin dari Mbak Ika Hamdiani, macam-macam. Termasuk saya pribadi pernah upload stiker, postcard tadi. Terus zaman-zaman emblem waktu itu juga sangat banyak sekali tempat-tempat produksi emblem di Jogja dan menjadi bagus. Nah lucunya ketika Daging Tumbuh sudah mulai terkenal di wawancara Kompas gitu, tahun berapa itu lupa saya. Selain sudah pecah, sudah jadi yang sekarang, masih 14 atau 15. Daging Tumbuh itu membuat statement, ya tentunya Mas Eko lah ya maksudnya. Besok hasilnya apa? Saya bisa menebak. Besok hadiah Daging Tumbuh adalah tanah dalam gitu. Itu ada di Kompas beneran. Dan kalau dilalahnya belum sempat terbit sudah Slang duluan gitu. Slang album berapa itu hadiahnya tanah dalam. Itu loh, wah itu nyatanya juga nih ide-idenya. Dan akhirnya Mas Eko sudah ketemu Slang ya sekarang sebagai koordinator maksudnya, kolaborasi karya dan ini. Jadi kalau saya sebagai awalnya peserta, saya menyesal juga sebenarnya. Waktu itu ada pamerannya Mas Peng, mau bikin pameran namanya Kabinet Komik ini tahun 2001, itu Daging Tumbuh sedang menawari saya untuk, karena saya menggambar yang agak konyol gitu, terus ini ikut Daging Tumbuh aja gitu kan.
wah saya sudah berbudget janji dengan teman-teman satu angkatan waktu itu untuk membuat kompilasi sendiri. Kalau saya nggak ikutkan ke mereka, saya janji palsu dong. Akhirnya saya karya tersebut dipamerkan dengan kelompok saya dan ditunggu juga. Kalau teman-teman lihat dokumentasinya mungkin 2001 itu pembukaannya adalah Mas Eko di Cukur, ya di Cukur Gundul kan? Gundul ya, di Cukur Gundul untuk pembukaannya kayak performance art itu, ya kan performance art itu. Nah di situ kemudian itu mungkin edisi berapa 3 ya, saya nggak ikut, saya mulai tahun berapa mbak? 2002. Nah itu saya mulai ikut sirkus yang itu juga sirkus itu juga menarik karena kemudian covernya cetak, yang lain sablon, grafis terbatas maksudnya. Kalau yang sirkus itu cetak karena di support Pak Om gitu. Jadi pengumumannya gini, silahkan bajak fotokopi isinya, nanti kalau butuh cover kontak Mas Eko karena covernya masih sisa kan, cetakan kan ribuan ya. Silahkan menghubungi Mas Eko untuk mendapatkan cover aslinya. Itu yang saya ingat. Kemudian mulai ikut saya dan Daging Tumbuh mendapat undangan, bukan Mas Eko Nugroho tapi Daging Tumbuh mendapat undangan final pameran. Kalau saya nggak salah pertama kali Daging Tumbuh itu tampil di luar bukunya dan benar-benar masuk ke galeri yang kemudian dari Daging Tumbuh kan galeri berjalan ya, tapi kemudian diajak sebagai masuk ke galeri itu kalau nggak salah pameran seni fiber. Seni fiber, dan di situ Mas Eko membuat instalasi yang mencerminkan tidak menerjemahkan isi bukunya mentah-mentah, tapi membuat instalasi yang lain. Lalu ke Ajaina Bergengsi yang saya ingat, yang saya juga membantu Biennale Jogja Contribution. Di situ bukunya itu ya kayak tampil apa ada sebagai buku, tapi sebagai ruang bermain. Di situ Mas Eko menampilkan permainan tarik, gambar tarik itu, terus benar-benar memanfaatkan fotokopi dulu, ya apa namanya kalau mas saya. Jadi pengunjung itu boleh dapat kesempatan 3 kali menebak hadiah itu. Jadi sudah ada lembarannya itu gambarnya teracak, jadi setiap lembar itu gambarnya nggak sama, dan dibalik itu kalau saya mau ikut lombanya ya silahkan ambil lembarannya. Kemudian lembaran sudah ada gambarnya ini dimasukkan ke mesin fotokopi, dan si pemain ini menaruh koin di atas layar fotokopi, dan ketika di fotokopi dia akan koin nempel di gambar yang mana. Kalau cuma gambar itu lucunya apa, gambar-gambar seniman yang ikut pameran, kuratornya Mas Hendro Gianto waktu itu. Terus ada hadiah-hadiahnya, tapi hadiahnya tempatnya nggak tetap. Jadi kita nggak cuma ketika dapat lembaran yang acak, terus hadiahnya di pojok kiri mana ya itu. Mungkin Mas semua kalau itu bisa menang Mas itu. Teman-teman fotokopi itu. Terus sebelum waktu itu ada teman-teman tahu Mes 56 kan bikin foto album anggap sekarang ya. Dulu juga ada Mas Eko di tahun 2005 itu jadi Tumbuh produksi foto gitu, foto diri tapi dengan fotokopi gitu. Jadi langsung jadi istilahnya mencoba menginspirasi fotokopi habis-habisan waktu itu. Itu yang kemudian saya coba rekam dalam ingatan, dan ketika mulai diajak di Cemeti juga merayakan harta karun di balik pameran. Iya. Harta karun di balik dubes. Kau tahu panjang-panjang sekarang. Itu akhirnya yang dari buku sebagai alternatif galeri, kemudian dari itu benar-benar diajak masuk ke galeri gitu. Dan sampai kemudian Biennale apa namanya nama acaranya Jakarta Biennale gitu, tapi detailnya ada nama sponsornya bukan lupa saya. Tadinya ya Jakarta Biennale, dan kemudian itu masih mulai sibuk, saya wedar terbit bahan Ogi Iok itu yang ke Jakarta, kami bersukaria di sana itu kan, minta ke uang ke kuratornya buat beli cat, tapi kita beli miras gitu kan. Terus di sana itu pameran yang sangat prestis, pameran yang benar-benar
lintas bangsa itu, apalagi bapaknya Pak Jim Suwangka, Pak Mas Ahmujo gitu, dan tunggu tampil di situ. Dan tetap kita membawa karya yang lain, video sama mural dan dan tutup bukunya. Nah dari situ kemudian kayaknya Daging Tumbuh ini entah satu entah tidak malah justru bikin tantangan-tantangan yang lain, karena dari galeri yang alternatif masuk galeri beneran. Dan 2000 berapa itu Mas Eko? 2004, jadi antara peristiwa-peristiwa bina-bina itu yang semakin membesarkan nama Daging Tumbuh, bikin award sendiri tahun 2004 ya. Judul bukunya waktu itu edisinya adalah Jangan Ada Ganteng di Antara Kita. Dari apa sih Mas? Film ya kayak. Covernya Sumanto, tahu Sumanto enggak? Yang tidak tahu silahkan googling Sumanto. Jadi judulnya itu, dan itu sangat politik banget gambarnya, maksudnya mengolok-olok politik, pemilu partai itu. Dan itu ada ada lomba awardnya, ada karya terbaik gitu. Dan itu yang menilai bukan ahli komik, bukan ahli seniman, tapi teman-teman Mas Eko, teman-teman dari berbagai dunia, termasuk takmir masjid, tukang beca, takmir masjid yang menilai itu, dan diupayakan secara meriah di Kedai Kebun waktu itu. Jadi kalau saya disuruh tadi menyampaikan amatan ya udah, jadi memang selama ini nggak pernah settle di satu posisi gitu. Ketika satu edisi, dua edisi dianggap sebagai komik, bikinlah gagasan-gagasan lain. Ketika sebagai alternatif galeri diajak masuk galeri beneran, bikin award sendiri. Awardnya ya aneh gitu kan. Yang tercatat dalam peristiwa Jogja yang nakal itu, saya lupa yang bersalahnya Mas Ipung itu di tahun-tahun itu. Jadi itu yang saya lihat, dan tentunya nantinya ketika teman-teman di sini maupun di luar sana melihat edisi-edisi berikutnya, yang sekarang yang belakang ini, dan mungkin itu memang suatu bentuk-bentuk kenakal-kenakal yang baru. Meskipun tadi dibilang Mbak Lili yang belakangan lebih komik banget gitu ya. Nah, itu mungkin itu dan sementara dari saya Mbak. Jadi kayaknya memang nggak pernah mapan gitu. Sengaja atau nggak sengaja sih nggak tahu. Gitu. Terima kasih Mas Tera. Penjelasannya sangat menarik dan membawa kita semua ya kayaknya untuk kembali ke zaman itu. Dan iri sih, sedikit iri ya. Kok akhirnya udah lahir-lahir. Sebenarnya dulu kita berteman dan menikmati bagaimana Daging Tumbuh itu undergroundnya kayak sebegitunya gitu dulunya. Seperti sekarang ya, sekarang juga baik, tapi sebenarnya sangat menarik ya zaman itu bagaimana memposisikan teknologi tapi juga manual dan sebagainya. Saya terus punya fantasi itu. Saya ketemu ibu Anda terus, saya mau main sama anaknya. Belum ada. Kecil. Sudah kalau 2000 berapa? 2004. Oh 2004. 98 saya juga sudah. Oh ya oke. Teman-teman mungkin yang belum. Nah, menarik amatan Mas Tera. Jadi saya mengamati amatan Mas Tera barusan bahwa berarti se-underground-undergroundnya nyambung dengan penjelasan Mas Eko tadi, bahwa berkesenian itu bagaimanapun adalah konsep. Penawaran terhadap konsep, bagaimana tiba-tiba bonus itu muncul, bagaimana tiba-tiba gelaran muncul, program-program dalam gelaran itu muncul, bukan suatu hal yang sepenuh-penuhnya tuh spontan, tapi memang dipikirkan dengan merespon fenomena yang terjadi di sekitar. Seperti itu misalnya. Ya, supaya kita kembali lagi ke realita zaman sekarang nih, kita sudah menghadirkan Mbak Imas sebagai kontributor yang termasuk baru ya di Daging Tumbuh gitu. Gimana sih sebenarnya Mbak Imas, apa yang membuat Mbak Imas itu termotivasi untuk ini kayak wawancara kerja? Maksudnya motivasi apa sih Mbak? Kayak aku tak daftar, aku tak memasukkan karya aku gitu. Apa yang dipandang, apa yang dilihat? Karena kan kalau dilihat secara estetika kan sangat ya, maksudnya cukup berbeda gitu dengan yang sudah-sudah gitu. Nah itu bagaimana Mbak, mungkin bisa dibagikan ini untuk teman-teman yang mau mendaftar juga seperti itu Mbak. Baiklah, sebelumnya sebagai salah satu kontributor Daging Tumbuh,
Saya ingin berterima kasih sekali buat Mas Eko dan Mas Tera, Mbak Lili juga. Awalnya itu kan saya ngomik itu kan biasa lah ya, kalau kita kan yang masih pemula begini, enggak ada maksudnya masih pemula gini, seneng-seneng aja gitu kan, buat hobi gitu, nggak mikir mau dibikin pekerjaan apa-apa gitu kan, nggak buat nyari duit lah apa gimana gitu. Nah di sekolah itu kan akhirnya saya nyari temen ini yang sama-sama suka komik siapa gitu. Nah akhirnya saya malah banyak bolos kuliah, ikut event, terus ikut forum komik. Akhirnya piknik ke Bandung gitu, ketemu, oh ini studionya kayak gitu. Tapi sayangnya pas udah tutup kayaknya orang sore kayak itu. Nah itu udah di situ, nah saya ketagihan. Saya. Iya makanya gitu. Pengen masukin lagi, begitu dibuka yang edisi 20 dikasih tahu teman yang sama lagi, kontributor juga, ayo ini bukaan lagi ikut gitu. Oh ya akhirnya masukin lagi, begitu pengumumannya dibuka langsung wah temanya bebas kan, wes masukin aja yang ada gitu. Nah, itu trik ya Pak. Jadi sebenarnya komiknya enggak baru gitu, akhirnya komik yang udah pasti komiknya itu langsung tak masukin situ, ya untungnya diterima kayak gitu kan, terus masuk di situ. Berarti masih cukup space-nya ya, karena saya bisa masuk. Nah sampai situ itu spesial. Dan memang di komik Daging Tumbuh itu kolektifel banget komiknya. Selain tadi yang bonus-bonusnya unik-unik tadi, memang worth it banget buat dikoleksi kan, dari volume-volume yang sebelumnya. Walaupun volume sebelumnya saya juga cuma download aja sih karena nggak punya gitu. Terus karena dapat spoiler boleh difotokopi ya suatu saat nanti mungkin Pak. Nah itu jadi baru 2 edisi ini saya masuknya. Nah kenapa saya masih senang sama komik indie itu ya karena gimana ya, kalau yang di kita sekarang kan komik udah industrial banget kan, apalagi kayak webtoon gitu lah. Ya, saya nyebut merek nggak apa-apa ya. Nah, saya dulu sempat tadi udah ada kantor ya, udah aduh, masalah teknologi lengkap sekali ini. Dulu sempat ikut iseng-iseng ikut challenge gitu, tapi saya nggak kuat gitu kan. Waduh lah ini nabung banyak volume, terus ngelihat teman-teman yang udah pada official lah kok tangannya pada sakit semua gitu. Kan saya yuk khawatir kan, akhirnya saya juga ikutan kena itu waktu itu kan, kena yang apalah itu istilahnya CTS. Waduh kayaknya saya nggak kuat ini kalau di komik industri kan kayak gitu. Akhirnya wes ikut yang indie aja. Nah dan Daging Tumbuh itu memfasilitasi, ya wes ikut itu. Terus nanti buat urusan yang cari cuan itu tak gambar dari yang lain aja kan kayak gitu. Nah gitu kalau apa namanya terlalu polos ya Pak. Nah itu terus apa lagi tadi Mbak? Ya kayaknya itu ya Mbak. Itu oke. Perjalanan ke Daging Tumbuh. Jadi ya semangat buat teman-teman yang masih senang sama komik ini, kecuali yang memang targetnya di industri ya semangat ya. Saya salut sama kalian yang bisa jor-joran kayak gitu ya. Wah targetnya mengerikan. Dan sarannya sih mungkin ini sih, ngajak tim apa punya asisten kalau di industri kali ya. Soalnya kalau lihat yang komik-komik Amerika apa komik-komik Asia gitu, kayaknya mereka juga pada punya asisten itu biar kuat. Nah, mungkin dari situ. Kalau saya tak menyerah duluan aja lah ya. Buat sekarang punya asisten. Dari sampai situ dulu dari. Jadi sesuai urutan ya, Mbak. Kayak antri fotokopi itu. Nah, itu keren, inspirasi. Ternyata sampai ke sana ini dari fotokopi yang ini, dari yang diungkapkan Mbak Imas tadi, ternyata Mbak Imas juga antri seperti antri fotokopi. Jadi mending daripada industri, mending komik ini tapi terkenal ya. Lucu. Ya, sebuah quotes dari Mbak Imas. Tapi mungkin bisa disambung dikit Mbak untuk karyanya yang di
terbitkan sekarang itu yang di volume 20 ini tentang apa, bagaimana proses kreatifnya misalnya? Oh iya. Jadi yang di volume 20 ini sebenarnya masih sama karakternya sama yang di volume 19. Si Ompong itu karena saya males bikin karakter baru sih sebenarnya gitu. Dan pengen ngidupin aja gitu, rasanya eman-eman gitu kan punya karakter enggak dihidupin sekalian gitu. Nah, jadi si Ompong ini nanti kalau teman-teman lihat di atas itu cari aja yang bocah lagi makan terong goreng gitu. Sebenarnya saya yang seneng terong goreng sih gitu. Nah, tak gambarin di situ karakternya anak SD. Kenapa anak SD itu kan jujur banget ya, jujur dan polos, ekspresif. Kalau seneng ya bilang seneng, kalau enggak ya enggak gitu. Dan biasanya anak SD itu kan banyak ngeyelnya kayak gitu kan. Kalau saya mikirnya kalau mau bikin orang-orang yang udah dewasa gitu, wah nanti enggak dikiranya nyinggung daripada dimarahin kan. Jadi saya bikin anak-anak aja kayak gitu, lebih bebas. Itu terus saya bikin itu si Ompong, karena sebenarnya namanya bukan Ompong ya, namanya tuh panjang gitu, Agung gitu. Agung Pandu itu sok-sokan banget namanya. Nah, akhirnya saya keluarganya sendiri manggilnya kan Ompong. Nah, di situ sebenarnya itu di webtoon ada sih. Ya nanti dicari aja, tapi yo itu trial and error sih. Kayak gitu. Ompong itu sebenarnya giginya memang udah nggak ada satu dari lahir gitu. Nggak tahu itu emang gen apa gimana ya. Cuma merepresentasikan apa? Kalau manusia itu tidak ada yang sempurna gitu. Waduh. Jadi ya dibolong aja giginya satu gitu kan. Buat ciri khas juga. Makanya akhirnya teman-temannya panggilnya juga Ompong kayak gitu. Nah itu senang terong goreng di situ itu ceritanya ini tak spoiler nanti. Ya. Tutupnya aja ya, nggak spoiler kok. Iya ya. Pokoknya saking senengnya dia itu disuruh makan nasi sama emaknya tuh nggak mau. Sedangkan orang Indonesia atau orang Jawa ya itu kalau belum makan nasi kan belum disebut makan ya. Akhirnya ayal-ayalan sama emaknya, gue nggak mau ya gitu, pokoknya maunya terong goreng aja gitu. Alhamdulillah pas sama yang di volume 20 itu kan tema besarnya perlawanan gitu kan, perlawanan emaknya. Kayaknya lumayan ini anak kecil melawan emaknya sendiri jadi gitu. Kan biasanya kita gitu ya gitu, suka ngeyel sama orang tua kan. Tapi biasanya sih kena batunya nih, kayak gitu. Nah itu terus karena saking ngeyelnya si anak ini tadi, karena pilihan ngeyelnya sendiri ya dia terima konsekuensinya. Nah konsekuensinya ya nanti dibaca aja di bukunya. Mantap. Itu. Ya. Dibaca ya nanti teman-teman. Mungkin bisa jadi unduh ya nanti. Nah, sekarang masuk sesi pertanyaan dulu. Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan atau mau diungkapkan atau mau protes gitu? Aku udah antri dari 3 tahun tapi belum terbit. Nah, ya, diingat 2 penanya terpilih akan berhak mendapatkan komik Daging Tumbuh volume 20 Perlawanan Remah-Remah dan free ikut workshop membuat komik Daging Tumbuh bersama Pak Iwang besok. Besok kalau komik bisa diambil besok Sabtu 4 Februari 2023 setelah mengikuti workshop. Ya, silahkan, ada pertanyaan? Ya. Silahkan dilanjutkan dari siapa, namanya, dari mana? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afif. Jadi untuk pertanyaannya, tadi kan sudah disampaikan bahwa Daging Tumbuh ini adalah sebuah ruang kreatif tanpa gimmick. Ruang kreatif tanpa gimmick yang juga bisa disebut komik karena memiliki gambar dan teks. Tapi halal untuk dibaca, gitu kan? Karena bisa difotokopi dan sebagainya. Nah, sesederhana agar
si ruang ini bisa dikenal luas oleh publik. Nah, tetapi sebelum bergerak ke arah sana, pastikan di awal Ko dan teman-teman pasti ada proses untuk memperkenalkan daging tumbuh ini kepada publik. Nah, pertanyaan saya bagaimana proses atau bagaimana cara Mas Eko dan teman-teman di awal terciptanya ruang kreatif daging tumbuh ini menciptakan awareness gitu ke publik terkait keberadaan daging tumbuh ini. Ini itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Afif. Ya. Ada lagi teman-teman? Ya. Iya. Ruling lah. Halo, perkenalkan saya Ikai dari Widoro dekat Sewen. Aku jadi penasaran deh, kan di Tumbuh kan subisinya bebas temanya gitu. Itu ada gak sih yang sampai bikin masalah gitu dari karyanya gitu? Ya diulangin dari awal. Perkenalkan, aku Ikai dari Widoro dekat Sewon. Tadi balik lagi pertanyaannya kan di Daging Tumbuh tuh semuanya bisa masuk misinya gitu kan. Oh, jadi penasaran ada gak sih karya yang bikin masalah gede banget, misalnya kayak entah politik, entah saya gambarin banteng gitu-gitu semacam. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada lagi? Sebaiknya ada ya, karena nanti diundi, terus yang menang 2. Nah itu kalau udah ada yang tanya, menang semua. Jadi kita nggak jadi undian. Ya. Ya. Halo, nama saya Muaz. Mau nanya, tadi kan dibilang sama Mas Eko kalau seni itu luas, maksudnya outputnya bisa cair kemana aja. Dan Daging Tumbuh ini terkenal dengan sesuatu yang manual sifatnya. Terus dikolase, terus difotokopi segala macam. Nah, karena seperti yang dibilang tadi, seni itu cair. Itu bisa ada nggak sih rencana ke depannya Daging Tumbuh ini merambah ke dunia digital juga, selain yang volume yang sebelumnya bisa di-download secara digital, mungkin ada eksperimen tersendiri ke dunia digital itu, misal penggunaan barcode atau segala macam yang bisa merambah juga ke dunia digital, atau akan tetap mempertahankan fotokopi itu. Terima kasih Pak Muaz. Ya, mungkin bisa langsung kita bersama-sama menjawab. Ya, Mas Eko mungkin menjawab yang bagaimana sih awalnya tuh proses memperkenalkan, menciptakan awareness dari di awal. Bisa dibayangkan saya mulai tahun 2000 itu Instagram belum populer, bahkan belum ada. Belum ada ya. Iya, belum ada. Sosmed juga belum. Facebook masih sudah ada waktu itu. Belum ya? Facebook masih belum ada. Oke, belum ada, sorry. Jadi sosmed belum ada. Jadi waktu itu yang saya lakukan karena begini, fisik. Jadi saya suka nonton pameran, saya suka nonton kegiatan kesenian. Yang saya lakukan adalah saya mendatangi event-event kesenian itu sebenarnya. Jadi di Jogja ini keberuntungannya adalah tiap pekan, tiap minggu itu bisa dibilang ada banyak opening pameran atau pementasan atau event-event budaya. Saya datang di acara itu, saya bawa komiknya. Tapi memang cara saya memperkenalkan atau bahasanya ngasong atau jualan gitu enggak, bukan PR atau sales yang bagus dan saya bisa kayak sales Yamaha atau Honda itu enggak seperti itu tekniknya, karena saya belum bisa ngomong gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya bikin kotak asong terinspirasi dari pedagang rokok perempatan
era dulu, sekarang udah nggak ada ya, yang jualan asongan. Jadi ada masih kotak di depan, gitu biasanya masuk bis atau perempatan, terus ada rokok, ada permen, ada macam-macam gitu. Itu saya bikin, saya gambarin itu kotaknya, saya kasih lampu kelap-kelip, warna-warni, pokoknya aneh memang, mengganggu perhatian gitu. Terus saya kasih teleponnya di situ, terus saya tulis di Tegal Teguh. Saya datang ke acara makan, saya cuma datang aja nonton gitu, nonton. Kalau orang tanya baru saya akan jawab. Ini apa? Saya bilang ini komik fotokopi. Terus dijual atau gimana? Ini bisa dibeli, tapi bisa dibarter sama komik. Terus ya beberapa beli gitu, beberapa juga barter gitu. Karena itu saya lakukan sejak tahun 2000 sampai 2008 atau 2009 gitu. Masih aktivitas gitu, karena Jogja waktu itu padat kamera aktivitas. Jadi bisa jaga di saya dan saya cukup dapat perhatian, awareness-nya itu tadi karena anehnya itu mungkin. Jadi keuntungannya saya tetap datang nonton pameran, itu penting buat saya, tapi saya bawa daging tubuh dengan versi saya sendiri untuk cara presentasinya. Itu mengganggu orang lain dan jadi kayak dua event di acara itu. Sebenarnya saya mengganggu event itu pada akhirnya menurut saya, tapi orang nggak pernah ada yang komplain ketika saya datang di acara saya juga performing gitu, katakanlah seperti itu. Jadi karena di Jogja juga keseniannya macam-macam dan cukup terbuka. Responnya cukup bagus itu. Daging tubuh mulai berkembang dari apa yang saya lakukan. Orang mulai tahu, mulai tanya dan seterusnya. Terus ada kesempatan pameran, tetap daging tubuh ini kadang saya bawa ke ruang-ruang yang pakem ya, kayak ruang galeri, pameran gitu. Karena bagaimanapun juga Jogja ini juga butuh highlight, butuh bleger bahasa Indonesia saya nggak tahu, butuh sesuatu yang sensasi gitu. Ada event, karena Jogja kota event gitu, terus saya bikin pameran. Yang saya pamerkan komiknya, kadang saya fotokopi seluruh ruangan, saya tempelin. Kadang juga cuma bukunya aja, kadang juga saya fotokopi gede-gede, kadang juga saya ada banyak hal yang saya eksplorasi gitu untuk presentasi daging tubuh. Tapi sebenarnya utamanya adalah ya buku itu sendiri, karena buku itu adalah ruang. Terus berikutnya bagaimana itu bisa berjalan? Waktu itu ketika open aplikasi, sekarang saya tinggal bahasanya teman-teman itu di blast pakai WA, pakai DM Instagram gitu untuk publikasinya medsos. Terus publikasi di medsos juga bikin posternya. Dulu saya bikin poster, bener-bener poster. Kalau itu fotokopi, terus saya coloring, saya tempel. Saya keliling di beberapa kampus, rata-rata kampus yang ada seni rupanya. Terus beberapa galeri saya tempel gitu. Dan dari situ saya tinggal nunggu. Kalau di hari hanya itu nggak banyak yang ngirim, biasa datang ke dia, ke teman lain, melu, tertarik lah gitu. Saya tunggu, nanti saya datang lagi kayak nyales gitu. Nanti kamu bikin ya 3 hari saya kesini, saya datang gitu. Memang di kita apa ya, butuh dipancing, butuh di apa ya, dijawil gitu. Kadang orang Jogja itu kadang jarang yang show off, showing aku bisa kan, gitu. Tapi kadang butuh dijawil aja, pendekatan yang sangat jauh, pendekatan yang sangat gini aja, ngobrol itu kayak komik gitu. Aku kayak komik, aku kayak sesuatu fotokopi, karya fotokopi. Tapi semua teman saya jawil itu tidak mesti dia bikin komik, dia anak teater atau anak fotografi atau pelukis atau pematung atau apa, tak tawari apa yang bisa difotokopi, saya bilang gitu. Itu karyanya untuk medium karya fotokopi. Itu yang saya jagani sampai saya 2000 berapa ya, 15 mungkin, kayak seperti itu. Terus setelah sosmed, saya mulai pakai sosmed itu, publikasinya pakai gitu. Dan ya sekarang ada tim yang bagus. Terus kontinuitasnya dari itu, semangatnya saya bagi gitu pada tim agar ini tetap jalan terus tiap tahun gitu. Karena konsep saya seneng itu larang regani, seneng gue larang regani, jadi memang nggak bisa dinilai. Terus akhirnya tetap karya yang muncul, karya-karya dari dulu. Akhirnya Mbak Ima kita tahu dari tahun 2013. Jadi sebelumnya memang sudah ada, itu memang ya daging tubuh yang underground ternyata populer itu sudah ya agak aneh. Tapi pada akhirnya karena bukan populer Mbak sebenarnya, daging tubuh itu tua. Karena sudah 22 tahun gitu. Coba komen teman yang 22 tahun di Jogja loh ya, di Jogja kan gitu. Di luar negeri saya nggak tanya, pasti ada lebih banyak kamu lagi.
Tapi di Jogja sendiri yang bisa konsisten untuk menghidupi kayak gitu sifat indie underground yang sangat ya dijual ini komersial, tapi ada target yang memang tidak jadi jadi enggak terus masif gitu ya, karena targetnya cuma 200 buku, selebihnya silakan dibaca karena nggak ada covernya lagi, selesai di situ. Dan itu urusan publik gitu, mereka mau memperbanyak mau apa bukan urusan kayak gitu, kayak itu menciptakan 200 karya ini aja selesai. Dari situlah sebenarnya yang saya openi gitu. Dan saya jaga nih konsepnya, saya masih bisa menjalankan selama 22 tahun. Itu pertanyaan itu ya. Itu pernah ada masalah nggak? Pernah, sering malah. Bukan sering banget sih, tapi pernah gitu. Satu yang paling saya ingat itu ada teman dari Jakarta yang ngirim naskah komik. Itu kalimat ngomong biasa tapi pakai bahasa Arab. Waktu itu saya ditelepon komunitas religi gitu. Anda nggak bisa menerbitkan komik itu. Saya nggak tahu dia dapat komik dari mana. Terus Anda nggak bisa menerbitkan komik itu gitu. Kami menentangnya, kalau tetap diterbitkan kami akan membredel dan mencari Anda. Jadi saya pernah ditelepon. Saya nggak tahu mereka bisa telepon saya juga. Nah akhirnya saya punya strategi ini. Akhirnya komik itu tetap terbit pelan-pelan. Kan underground nih, nggak perlu publikasi gede-gede. Tetap dari teman ke teman. Tapi saya bikin pameran waktu itu di Bukit Kebun, terus saya bikin pamerannya. Komik itu launching sekaligus saya bikin pamerannya. Di situ maka saya bikin pameran, fotokopiannya itu saya pasang. Karena memang kalau dibaca benar-benar itu tidak ada hal yang sangat merugikan agama, itu cuma ngomong biasa, cuma dia pakai bahasa abjad Arab gitu, bacaannya seperti itu waktu itu. Tapi nggak tahu kenapa yang jadi ada kelompok tertentu yang bermasalah itu. Ada yang agak vulgar, secara visual dia vulgar, tapi tidak menunjukkan apa ya, pornografi itu enggak, jadi dia agak vulgar gitu, seksis gitu ya. Tapi yang dibicarakan itu bukan tentang keseksian, yang membahas politik sebenarnya, tapi hiburnya itu memang hibur yang cewek yang pakai baju pembenan ya apa ya, agak seksi gitu. Dia sempat juga ditanyakan ini pornografi gitu. Tolong dua-duanya digabungkan dulu, coba baca komiknya dulu, saya bilang gitu. Memang semua komik masuk itu memang tidak ada sensor, tapi selalu saya bilang sensorship ataupun resiko ataupun hal-hal yang berkaitan bahwa karya itu keluar di publik dan mendapat reaksi publik itu adalah hak senimannya. Dan kalaupun applause, kritik dan seterusnya itu adalah hak senimannya. Saya akan menjelaskan maksud dari karya seniman ini. Kenapa karya ini bisa masuk? Saya akan menjelaskan. Tapi kalau orang yang memprotes atau mengkritisi ini mau membuka ruang dialog dan punya perspektif bahwa kita diskusi, tapi kalau sudah tidak inginnya dituruti, kan tidak ada ruang diskusi, saya nggak bisa menyampaikan ke senimannya juga. Artinya kalau ini terjadi, saya akan menemukan 3 titik ini sebenarnya kalau dibutuhkan. Tapi ternyata kebanyakan yang mengkritik atau memprotes dari tubuh komik itu dulu orang-orang yang hanya ingin dituruti komunitas seperti itu, dan itu era-era di mana politik sangat penting. Tahun berapa? 2000 berapa ya? Sangat penting waktu ya ada komunitas yang sangat radikal baru buat kami. 2000 berapa saya lupa. Mungkin ya sekitar itu ya. Sekitar itu waktu itu saya ditelepon terus untuk menunda penerbitan itu. Komiknya tetap terbit tapi by request, nanti saya jualan. Kalau yang ada tertarik edisi ini saya akan baru kasih kirim atau saya datangin gitu. Pernah. Dan iya, resikonya apa ya? Saya tidak meminta resiko apapun, karena ini adalah ruang berkarya gitu. Saya menghargai karya setiap orang. Censorship atau katakanlah apa ya bahasanya, pembatasan atas karya itu dilakukan senimannya sendiri, bukan saya. Ketika karya, misalnya begini, ada karya yang benar-benar menunjukkan hal yang vulgar, saya akan tanya dulu ke seniman, dan dia tanpa cerita, ini tentang apa?
dan ini apa. Kalau dia ada motivasi yang bagus, yang menarik, itu dulu pernah ada tentang AIDS waktu itu, tapi karena meaning kalimatnya gitu, ujung-ujungnya memang dia mau mengiyakan tentang AIDS gitu. Saya tanya dulu komunitasnya, ini maksudnya apa Lala? Dari penjelasan itu saya baru berani untuk oke, nanti kalau ada yang tanya kamu akan menjawabnya dan saya akan membantu menjawabkan diskusinya. Dia oke gitu. Itu saya muat. Seperti itu sih. Ya. Mungkin ada ingatan yang terlupa gitu bisa ditambahkan misalnya gitu, ada masalah ini atau apa yang dianggap masalah sebagai standar. Kalau saya sih nggak ada ini. Sudah. Maksudnya mungkin kan di bukunya itu ada nomor teleponnya masih 0274 ya. Belum 081 itu mungkin ya itulah nomor teleponnya dari situ. Kalau sejauh ini yang saya membantu, saya gini-gini pernah jadi wakil presidennya Mas Eko. Tapi ya itu kayak nggak ada masalah sih, nggak ada yang masalah yang benar-benar gitu. Mungkin 1-2 saja pihak gitu. Itu sih mbak. Ya. Kemudian kan tadi seni itu luas, biasanya kan manual gitu. Terus kedepannya bagaimana merambah eksperimen ke teknologi digital atau tidak, kemungkinan apa yang mungkin akan didapat di daging tumbuh gitu. Daging tumbuh sih punya konsep fotokopi. Itu masih ada, selama mesin fotokopi juga masih ada. Tapi daging tumbuh juga bukan sebuah gerakan atau konsep yang sangat baku gitu. Artinya bagaimanapun juga lebih dari 20 tahun itu perkembangan zaman dan perkembangan sekitar daging tumbuh itu juga luas gitu. Artinya seperti bacaan kecil aja, fotokopi sudah selesai. Fotokopi itu sudah nggak bisa berfungsi lagi atau populer lagi setelah tahun 2010 mungkin atau 2015 sini ya. Itu sudah nggak efektif gitu karena banyak yang tutup, banyak yang bisa. Saya fotokopi harus ke Sri Rezeki di utara itu yang menurut saya bagus untuk diproduksi di komik. Serok, itu idola saya adalah serok kalau fotokopi. Buat daging tumbuh kita akan sangat fleksibel dan bahkan edisi yang baru ini karena keterbatasan mesin fotokopi dan juga capability harga yang sangat tinggi untuk fotokopi, artinya justru kopi digital ini lebih murah, bahkan separuhnya gitu. Nah, artinya saya tetap akan memberikan peluang berkarya, karya ini tetap muncul gitu, tidak akan terhenti hanya karena fotokopi hilang atau mesin fotokopi mahal gitu. Karena harusnya karya ini setiap hari ada, setiap saat ada. Seperti saya berkarya, nggak ada kalimat berkarya itu akan terhenti karena bahan-bahan karya mahal gitu, nggak ada. Setiap seniman atau karya seni atau berkesenian itu tidak tergantung pada medium. Artinya berkesenian itu sebenarnya bisa sangat cair, itu juga konsep saya. Sangat bisa kemanapun karya itu bisa diproduksi gitu. Tidak melulu tentang hal melukis saja gitu, di atas kanvas selesai, atau bikin patung pakai bahan batu misalnya selesai. Tapi ada banyak yang bisa dijamah dengan berkarya seni. Nah ini sebenarnya artinya tidak menutup kemungkinan saya akan menggunakan medium modern gitu untuk arah digital yang lebih memudahkan, ada barcode, ada publishing, katakanlah upload di sosial media atau lebih ke digital gitu. Mungkin suatu saat sambil nggak ngerti. Sampai sekarang saya masih ingin mewujudkan daging tumbuh itu fisik, masih mampu untuk mewujudkan fisik. Dia akan menjadi artefak yang nggak tahu akan mengotori, memenuhi, tapi dia akan mencatat sejarahnya sendiri dengan bentuk fisiknya gitu. Dan itu hanya 200 buku selesai. Artinya dia akan berhenti di situ dan entah dia akan kemana. Itu yang saya suka, seperti karya sebenarnya kalau di saya ya, seperti proyek daging tumbuh ini kayak proyek berkarya saya dengan teman-teman, dengan karya teman-teman, dan itu selalu saya batasi agar itu menjadi unik di masa depannya. Saya sendiri sudah susah mendapatkan edisi 1 sampai 2
sampai 3 juga. Edisi 4 masih ada karena covernya ada ribuan karena waktu itu dicetak ini ada kayak cover itu nih 1000 sebelum. Jadi ada covernya tapi itu belum saya hancurkan juga, masih ada. Terus edisi 5 yang udah gak ada. Yang artinya cover-cover yang saya bikin manual itu memang sisa. Artinya sudah gak ada. Ketika saya mau pameran, yang saya pamerkan adalah cover digitalnya. Ya. Ada pertanyaan lagi atau penasaran lagi? Penasaran sambungan dari belajar. Ya, benar-benar nggak, Pak? Boleh. Kalau tadi yang disampaikan oleh kakak kita Mas itu mungkin kalau memang punya ide bisa kontak Mas Eko. Jadi selama ini kan itu Mas ya, kecairan-kecairan itu yang saya rasakan waktu masih masih manualan bantu Mas Eko, ya saling bantu misalnya. Jadi punya ide apa bisa kayaknya bagus nih diginiin. Makanya muncullah edisi-edisi yang aneh-aneh itu. Selain tentunya juga kenalan Mas Eko gitu ya. Lewat mana ketemu apa, oh ini kayaknya menarik. Jadi ada cover yang berbunyi Mas. Ada apa ya, kain boneka itu. kain yang ada bulunya itu yang dibikin buat boneka-boneka. Saya covernya gitu edisi 13 atau 12 ini. Model foundation. Hijau, Ada yang hijau, hijau pupus. Yang hijau itu yang oranye pertama. ada. Hijau yang pertama. Hijau yang Lebih mahal itu kalau kolektif itu. Jadi kalau teman-teman melihat atau tertarik komik indie, ini bukan promosi gitu. Komik indie dengan bentuknya yang beraneka ragam itu punya uang beli aja. Atau bagaimana caranya mendapatkannya, tapi jangan nyolong lah kasihan. Soalnya selama ini ketika saya melakukan studi untuk komik indie, komik yang diterbitkan sendiri oleh pembuatnya, itu hampir tidak pernah sekalipun menemukannya di second hand market, di marketplace maupun online maupun offline ya. Pertama, kemungkinan komik itu dianggap bukan komik, itu yang menyedihkan. Jadi dia dijual, dikilokan sebagai kertas. Kalau komiknya Gundala, komik manga itu pun masih dilihat, oh ini komik gitu kan. Tapi kalau komik indie ini kertas gitu. Satu kemungkinan itu. Kedua kemungkinan memang si pemilik tidak pernah melepaskannya. Antara hilang, kepringsut, dimakan rayap dan hilang bersama waktu, rahasia alam ya. Tapi selama ini tidak pernah muncul komik-komik indie misalnya dari zamannya Apotek Komik, zamannya Core itu biasanya saya mendapatkan penggandaannya dari perpustakaan, jadi tidak membeli langsung. Jadi ketika ada daging tumbuh dijual di second hand hampir tidak ada. Jadi kalau memang melihat komik itu tadi yang disampaikan Mas Eko, artefak itu yang penting. Dan untuk teman-teman yang ingin submisi atau kemudian wah ini kuno nih Mas Eko mau fotokopi ya, kemudian punya ide yang apa itu bisa langsung kontak Mas Eko. Setelah nanti ada apa? AR scan gerak ya. Tapi tetap fotokopi, itulah semangatnya. Jadi bermain-main di situ dan apa namanya, di situ sangat menarik sekali karena kalau saya baca dari beberapa tulisan itu, komik ketika dipilih oleh teman-teman seni rupa, sebenarnya kan komik ini nggak boleh ya di seni lukis itu secara resmi nggak boleh. Tapi hegemoni rezim Orde Baru itu seolah-olah lukisan itu ya yang lewat institusi pendidikan, institusi galeri, institusi kolektor, institusi negara. Jadi ketika berkesenian, seni murni itu ya ada cuma 3 itu gitu kan. Dan itu menjadi alat perlawanan teman-teman seni rupa waktu itu. Kemudian muncullah seni instalasi misalnya, lalu seni performance. Nah, komik ini kemudian dipilih oleh teman-teman seni rupa waktu itu untuk sesuatu yang lebih cair gitu kan. Kalau performance mungkin malas gerak-geraknya gitu kan. Kalau mau bikin instalasi malas persiapannya, modalnya dan lain-lain. Terus paling mudah tanda kutip ya komik gitu. Karena komik pun sebenarnya waktu itu ya hampir nggak ada di Indonesia tahun 90-an, 80-an. Adanya komik terjemahan. Dan itu menjadi perlawanan yang menarik sebenarnya. Selain tentunya kemudian isi-isinya juga waktu itu bersifat awalnya kritik masih kayak ini. Kalau saya ketemu masih pertama kali di FKJ, pasar seni FKJ yang meninggal
ya menjual apa namanya komik-komik fotokopian gitu. Jadi sempat booming pada masanya. Kok teman-teman sekarang apa ya trennya sekarang? Ada yang bisa membantu kami? Sosmed itu TikTok. Oh iya TikTok ya. Jadi sempat booming komik indie fotokopi, kemudian graffiti, and the gang, street art. Nah, sekarang Personal entertainment. personal entertainment, TikTok. Gitu sih. Jadi begitu Mbak Rin. Sekalian disambut, mungkin harapannya apa untuk bagi tumbuh? Kalau harapannya apa ya gitu ya? Harapannya ya kalau saya pribadi tetap pengen melihat Daging Tumbuh ini sebagai entah sengaja entah tidak ya, sebagai tempat bertumbuhnya tadi percobaan-percobaan seni rupa atau komik itu sendiri, percobaan-percobaan dalam membuat seni komik gitu ya. Seni komik kan urutannya atau yang dilihat, jadi di situ muncul dan juga keseni rupaannya. Karena kalau teman-teman tahu beberapa nama seniman yang sekarang mungkin teman-teman follow ngetop itu mungkin pernah mampir gitu ya, mampir Daging Tumbuh. Jadi ada seniman lulusan Apotekome, ada seniman lulusan Daging Tumbuh. Jadi kayak istilahnya apa ya, tempat pertama kali tadi yang sampaikan Mas Eko, berani mau bikin proposal ke Cemeti gitu kan, berani bikin pamer sendiri malu, nggak punya modal, mau pamer di mana ya kan, kampus saja nggak ada tempatnya misalnya. Akhirnya ya ikut Daging Tumbuh aja deh. Mungkin itu yang kemudian perspektifnya berbeda dengan teman-temannya gengnya Mbak Imas ini yang melihat Daging Tumbuh benar-benar komik gitu kan. Tapi kalau pada masa saya ya tadi itu nggak ada ruang-ruang yang terbuka, kemudian kita terbukanya melalui Daging Tumbuh. Jadi harapannya itu tetap memberikan ruang, entah dengan cara apa. Mbak di sana ada senyum timnya masuk ke wakil-wakil presidennya itu Mas sekarang ya, saya wakilnya ada di sana, wakil-wakil presiden. Jadi tetap apa ya, entah dengan bentuk apapun, karena kayaknya nggak bisa dibatasi juga Mas kayak. Jadi justru mungkin tadi ide-idenya Kak Mas itu menarik. Terus tantangan-tantangan yang melawan batas tadi, coba aja besok masukkan kita gitu, ditolak apa enggak itu kan, gitu. Ditolak enggak, nanti diajak dialog. Nah iya makanya apa? Oh, karena tadi dijawab nggak ada batasan sampai Ya. Mas Ikai bikin yang Ya, oke. liar gitu kan, itu justru yang menarik gitu. Kalau Mbak Imas nanti Mas Eko yang akan menutup harapan juga Mbak Imas sebagai yang muda, Tanya. pesan sponsor. Jauh gitu. Harapan ke depan buat Daging Tumbuh ya, semoga terus tumbuh dagingnya. Semoga terus tumbuh dagingnya Pak. Ya gitu Mas. Ya karena gimana ya, mungkin bisa memfasilitasi kami-kami yang sudah angkat tangan dari industri komik. Biasa Biasa ya Pak. Bisa aja underground ya, karena yang kemarin itu industri ya. Iya Mas, kayak gitu kan jadinya ya. Yang udah pada nggak kuat tapi hobi komiknya masih pengen bisa tersalurkan ya, bisa ke Daging Tumbuh gitu. Dan semoga nanti penerusnya juga masih tetap ada. Masih. Ya itu Kalau kayaknya itu. Terus semoga saya masih tetap dapat slot ya. Ini karena diskusi ini nanti banyak banget ini. antri Iya, Andri. Iya. Semoga masih tetap tumbuhlah dagingnya. saya sih menyarankan ya usah rajin dong underground kok rajin. Nanti kayak webtoon lagi. Tapi harus reguler. Bikin karya aja, bikin karya yang teman-teman seneng, belum oke, gitu, belum oke, tapi bukan ada target tiap bulan terbit tiap apa. Tapi artinya bikin karya itu sebenarnya bukan menjadi beban. Saya pernah di posisi itu. Kamu bikin karya terus ya nggak bosan? Enggak, saya semangat nanti jadi karyawan loh. Gitu. Ya. Kalau itu yang membedakan adalah antara semangat berkarya atau semangat mencari posisi untuk karyanya itu tadi ya, profitnya, masanya, atau hal-hal yang targetnya apa? Targetnya ke karya atau targetnya ke
publik, misalnya lebih banyak audien, oke, lebih banyak audien, lebih banyak iklan, lebih banyak pemasukan segala macam dan seterusnya. Apa yang kamu mau ikuti itu atau ini? Nah, saya bikin karya, saya senang, tapi nggak mesti bisa saya terbitin saat-saat gitu, fun gitu. Jadi nanti kalau ada karya yang menarik menurut teman-teman bisa dikirim langsung ke Daging Tubuh. Ada di postcard yang dibagikan gratis, bisa di belakang itu bisa dikirim. Jadi nggak perlu nunggu kita bukan aplikasi. Bahkan nanti kalau udah penuh slotnya, kita tetap secara fair bikin publikasi, tapi ditunggu 2 hari misalnya, karena naskahnya udah banyak misalnya kayak gitu. Bikin permainannya di situ, jadi lebih fun gitu. Jadi itu sih Pak. Semangat ya bikin karya. Oh ya, jadi semangat. Soalnya kan nggak perlu dikurasi sama editor ya Pak. Kan nggak di industri gitu. Jadi lebih tercurahkan gitu isi jiwanya itu kalau di Daging Tubuh. Kalau di Daging Tubuh 1 halaman itu sudah jadi komik, tapi di Baktera ini nggak bisa, minimal 2 halaman ya. 4 atau 2 ya? 4 ya. Jadi kayak gitu. Kontroversinya antara saya Daging Tubuh sama komiknya versinya Pak Kera itu di halaman itu. Tapi kalau buat saya, kalau karya itu 1 halaman udah bisa selesai menceritakan sesuatu, selesai, karena itu komik adalah narasi bercerita yang absurd ataupun normal ataupun realistis, tapi bisa tergambarkan di 1 frame itu selesai gitu. Nggak masalah kalau buat saya. Tapi konsep beda lagi tentang pengamat komik, nggak bisa, harus ada narasi yang halaman layer gitu. Itu sih. Tapi menarik buat kita selalu diskusi untuk itu. Yang itu terbuka. Asik banget. Ini idola. Semangat ya. Nah, terus selanjutnya harapannya sebagai presiden. Harapannya ya, harapannya kayak gitu kan terus ada penyeimbang dari teman-teman menggawangi atau menemani generasi dari generasi ke generasi para komikus atau teman-teman yang berkarya. Meskipun sekarang menjadi senang bikin komik, nanti kalau udah gede mau jadi dokter dan nggak mau bikin komik lagi nggak masalah. Tapi Daging Tubuh akan menerbitkan Daging Tubuh. Entah itu akan dibilang komik, entah itu dibilang sastra bergambar, entah itu dibilang kompilasi karya, entah itu dibilang kumpulan sampah visual atau apapun, itu adalah Daging Tubuh. Tetap akan muncul. Kita upayakan akan terbit. Jadi teman-teman kalau dicari komik underground di Jogja ada, ya itu. Tapi secara memang Daging Tubuh konsepnya adalah mengumpulkan nama-nama yang beda-beda, terbit dalam bentuk indie dan independen, underground. Tapi memang kita tidak bisa selalu menjadi perdebatan ketika saya adalah komikus underground, tapi komikus underground itu tidak bisa ditargetkan untuk tiap bulan mengeluarkan komik. Dia akan berkarya sesuai seperti seniman, sesuai moodnya, semangatnya, temanya, topik yang sedang kita diteliti. Susahnya adalah menerbitkannya. Nah, Daging Tubuh ini ada, dia bisa menjadi prediksi tiap tahun untuk menerbitkan di situ sebenarnya. Artinya kita menemani karya-karya itu, tiap generasi akan berubah dan berkembang. Dan dari tahun 2000 sampai 2022 tahun sampai sekarang ini banyak generasi yang tumbuh berkembang dan secara karir personal dan ketertarikan karya berubah dan luar biasa. Menurut saya inilah yang menjadi catatan penting buat Daging Tubuh. Nantinya akan seperti itu, kita akan ketemu lagi 10 tahun ke depan, kita akan ketemu lagi 5 tahun ke depan, entah Daging Tubuh akan seperti apa, bisa fleksibel dengan zaman atau enggak, tapi yang jelas Daging Tubuh akan terbit, karena Daging Tubuh berawal dari terbitan, itu sesuatu yang terbit gitu. Dan akan menjadi bagian artifak kesenian berbasic komik gitu. Kalau besok udah nggak bisa fotokopi, konsepnya dengan kopi print digital, kita akan tetap produksi itu. Kalau besok print digital sudah nggak ada, apa ya, kita mau bikin pakai kain-kain kayak yang di pameran itu tetap bikin, apapun itu. Jadi sesuatu yang sebenarnya unik dan menarik, bagaimana antara komik dan karya seni itu bisa apa ya, menyatu gitu. Karena buat saya sekali berkarya itu fleksibel, cair ya, apapun itu. Kembali lagi konsepnya Daging Tubuh, setiap manusia itu adalah seniman, dan seniman itu akan dihargai karya seninya selama manusia ini mau mengatakan bahwa ini karya saya dan saya mau memprestasikan karya saya. Itulah di situ kuncinya, bahwa semua orang itu adalah seniman. Tapi kalau dengan karya seninya, ketika orang ini enggak
nggak mau mempresentasikan karyanya, maka kita belum bisa mengatakan bahwa dia adalah seniman. Kita butuh karyanya, kita butuh sesuatu yang ingin ditampilkan dan bisa dinikmati buat publik gitu. Entah itu musik, entah itu visual, entah itu sound, ataupun performing, ataupun apapun itu. Apapun itu kesenian dari situ mulainya. Itu sih, jadi harapan saya dengan ibu tetap ada, dan kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya bulan apa nih? Follow. Nanti akan ada edisi berikutnya dan berikutnya. Kalau teman-teman tertarik silahkan itu kirim. Kalau udah ada karya kirim. Nanti kalau tengah waktunya mendekati dan ada karya baru bisa disusul. Saya mau yang ini aja terbitin misalnya gitu. Tapi udah punya slot karya yang ada di depannya yang sudah dikirim gitu. Bisa. Nanti kita akan kasih tahu Anda masuk di edisi ini. Terus nanti kalau saya mau kirim, saya ganti karya yang baru aja lebih fresh, nggak apa-apa. Artinya keinginan seniman itu kita fasilitasi untuk terbit di edisi-edisi dari buku komik itu sendiri. Dan belum tentu juga dari buku itu ada pamerannya kayak gitu. Jadi nanti tetap utamanya adalah terbitan itu sendiri. Nanti pamerannya itu kayak ya nggak tahu kesempatan apa, dan nggak mesti ada di Jogja juga, dan macam-macam formatnya. Tapi yang jelas bisa dilacak adalah komiknya atau terbitan bukunya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman. Harapan saya, terima kasih atas waktunya. Ini karena ada mejanya, setidaknya saya menyimpulkan sedikit. Ya. Biasanya cuma ngobrol-ngobrol aja, tapi karena ini ada pakai meja, kayaknya harus disebutkan. Berarti yang pertama sih saya mencatat satu hal, bahwa dari itu akan dapat menjadi ruang untuk semua seniman berkarya yang ingin berkarya, juga bukan tentang terbitannya saja atau pamerannya saja mungkin, tapi tentang kekaryaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana teknologi yang direspons secara tepat, bukan dipandang sebagai alat kontrol, tapi dibedah, dieksplorasi, dan menjadi sebagaimana teknologi itu adalah media dan teknis. Seperti itu. Semoga Daging Tumbuh tetap ada dan mengada, seperti kata Mas Eko tadi, tetap semangat, berani, dan konsisten dalam berkolektif, berkelompok, dan bersama-sama berkarya. Dan meminjam satu kalimat dari cover belakang oleh Pak Om di volume 8, kiranya kita semua bersatu merobohkan kelenjar hari libur.